Ganjar Pranowo bertemu dengan istri dan putri Gus Dur Yeni Wahid di Ciganjur bertepatan saudara dengan hari saat Prabowo Subianto mendapatkan dukungan PKB, PAN, Golkar. Saat bertemu Ganjar, Yeni tak hanya mengaku dekat namun siap menemani Ganjar berkeliling Jawa Timur. Lalu seperti apa sebetulnya peluang Yeni jadi bakal cawapres Ganjar di tengah deretan nama-nama calon lain? Kita akan bahas, saudara, sore hari ini bersama dengan Putri Presiden keempat Republik Indonesia Abdurrahman Wahid, sekaligus Direktur Wahid Institute Yeni Wahid, dan juga ada Ketua Tim Koordinator Relawan Pemenangan Pilpres PDI Perjuangan Ahmad Basarah, serta kita juga akan menunggu kehadiran Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia Burhanuddin Muhtadi. Assalamualaikum, selamat sore Mbak Yeni, Pak Basarah. Selamat sore, Mbak Yeni, Assalamualaikum. Mas Basarah, apa kabar? Waalaikumsalam. Baik. Sebelum membahas lebih dalam soal pertemuan semalam, Mbak Yeni, Pak Basarah, saya ingin ke Pak Basarah dulu. Pak Basarah, ini ada juga yang kok bisa ya pertemuan Pak Ganjar ke Ciganjur berdepatan dengan hari kemarin ada deklarasi Pak Prabowo. Ini apakah ada sinyal yang dikirim untuk menegaskan, karena kan kemarin deklarasi ada juga PKB di sana, Pak Basarah. Ini sinyal yang dikirim atau seperti apa, Pak Basarah? Sepanjang yang saya ketahui, rencana pertemuan Mas Ganjar dengan Ibu Negara, Ibu Sinta Abdurrahman Wahid dan Mbak Yeni, itu sudah diagendakan cukup lama. Hanya saja karena kesibukan masing-masing, itu baru dapat realisasi pertemuan kemarin. Tetapi sesungguhnya pertemuan Mas Ganjar dengan Mbak Yeni, Ibu Sinta, itu bukan pertemuan yang pertama kali. Saya juga mencatat seringkali beliau bertiga bertemu untuk forum-forum yang lainnya. Bahkan pernah di 2019 di Haul Gus Dur yang ke-9, Ganjar dalam kapasitas sebagai Gubernur Jawa Tengah mendampingi Mbak Yeni untuk maraton ya dari Stadion Manahan di Solo pada saat Haul Gus Dur pada waktu itu, dan banyak pertemuan-pertemuan yang lain. Jadi saya kira itu semacam pertemuan kultural antara dua anak bangsa yang memang sama-sama memiliki concern terhadap masa depan bangsa dan negaranya. Apalagi Mbak Yeni adalah putri dari Gus Dur, ya tokoh bangsa kita, guru bangsa kita, dan Mas Ganjar juga dari keluarga, kalau dilihat dari latar belakang kakeknya juga tokoh Nahdlatul Ulama di Purbalingga. Saya kira itu kami membaca pertemuan kultural dua keluarga besar. Mas Ibrahim. Mbak Yeni, jadi betul ya, sudah lama ini pertemuan semalam ini direncanakan. Biasanya seperti apa sih kalau ngobrol nih, rencana pertemuan, sebelum pertemuan semalam ngobrol dengan Mas Ganjar tuh seperti apa? Mas Ganjar itu teman saya sendiri, jadi sudah bukan orang asing, sering sekali ketemu. Beliau sudah sering sekali ke Ciganjur, saya juga kalau ke Semarang juga ketemu beliau juga mendorong, mensupport beberapa program dari yayasan saya yang lokasinya kebetulan di Jawa Tengah, maka beliau mensupport juga, sering datang di acara-acara kami. Acara Haul Gus Dur juga beliau datang sebagai dalam kapasitas gubernur. Dulu ada long march ya, puluhan ribu masyarakat memperingati Haul Gus Dur. Nah, beliau menjadi salah satu yang ikut berpartisipasi dalam acara Haul Gus Dur tersebut. Di Ciganjur pun beliau juga menghadiri acara Haul Gus Dur. Jadi ya memang sudah sering sekali pertemuannya. Kalau Ibu melakukan acara sahur keliling selama bulan Ramadan di Jawa Tengah, ya Mas Ganjar juga sowan ke Ibu. Tapi kemarin Pak Ganjar bilang agak susah menemukan waktu yang pas untuk bisa bertemu Mbak Yeni, Bu Sinta. Itu karena saat ini memang agak susah untuk bertemu, Bu. Seperti apa, Mbak Yeni? Ya, Pak Ganjar kan sibuk, namanya capres ya pasti sibuk. Ya itu biasa, wajar. Semua orang punya kesibukannya. Lalu kemudian mencari waktu yang pas dari masing-masing pihak. Komunikasinya berjalan mungkin sekitar 2 minggu sebelumnya, dan ini biasa dari semua baca pres memang berkomunikasi dengan kami, dengan tim kami juga. Kalau sowan Ibu bagaimana? Monggo, kita terbuka menerima siapapun yang mau sowan. Jangankan baca pres, masyarakat pada umumnya saja diterima untuk sowan. Apalagi calon presiden yang pastinya akan mengemban amanah
dari masyarakat, ya tentu sangat dibuka, sangat terbuka. Dan Ibu pasti akan mendoakan semua calon presiden. Ya. Karena apapun, ya calon presiden itu harus didorong, bukan cuma dengan dorongan politik, tapi juga dengan dukungan moral dan juga dukungan doa. Kalau menerima terbuka semua calon, tapi kemarin ke Pak Ganjar juga bilang akan ajak berkeliling nih di Jawa Timur, siap mendampingi. Apakah semuanya seperti itu juga, Mbak Yeni? Atau karena kemarin spesial juga untuk Pak Ganjar siap mendampingi? Pak Ganjar kebetulan yang pertama langsung meminta ya, kalau saya sih pasti siap, apalagi yang ingin datang ke makam Gus Dur. Karena ini menjadi simbol yang sangat penting, bagi kami pun menjadi sangat penting. Untuk setiap pasang calon, setiap calon gitu akan berkunjung ke makam Gus Dur untuk mengingatkan mereka bahwa mereka kami titipi nilai-nilai yang pernah diperjuangkan oleh Gus Dur. Kami ingin mendengarkan komitmen yang jelas, kami ingin mendapatkan komitmen yang jelas dari semua capres bahwa nilai-nilai Gus Dur tentang toleransi, tentang keadilan sosial, tentang demokrasi, tentang anti korupsi itu akan diperjuangkan oleh para capres ke depannya. Oke, Pak Basarah siap tuh, Pak Ganjar siap didampingi di Jawa Timur. Nah, sebelum membahas soal Jawa Timur tuh, kalau dari PDIP saat ini, nama baca wapres bagaimana Pak Basarah? Apakah masih mengerucut di 5 nama info yang terakhir atau sudah lebih sedikit lagi Pak Basarah? Ya, Mas Ibrahim, PDI Perjuangan sampai dengan saat ini masih terus melakukan evaluasi, kajian, dan bahkan survei-survei terhadap kandidasi bakal calon wakil presiden dan tentu juga bakal pasangan calon presiden dan wakil presiden lainnya. Kita lihat dinamika politik masih sangat tinggi dan cair ya, dan masih cukup banyak waktu sampai batas akhir pendaftaran calon presiden dan calon wakil presiden di bulan November yang akan datang. Bagi posisi PDI Perjuangan sendiri, kalau melihat dari tradisi politik yang sering dilakukan oleh Ibu Megawati Soekarno Putri, pertama dalam hal-hal yang sangat strategis bagi kepentingan bangsa dan negara, Ibu Ketua Umum itu selalu mengambil referensi-referensi historis. Misalkan saja hubungan antara kelompok nasionalis religius dengan kelompok religius nasionalis. Kalau kita lihat dari perjalanan sejarah Ibu Megawati pada saat beliau menjadi wakil presiden, presidennya adalah Kiai Haji Abdurrahman Wahid. Begitu Ibu menjadi presiden, wakilnya Pak Hamzah Has, juga dari Nahdlatul Ulama. Di 2004 ketika pertama kali Pilpres langsung, Ibu menjadi calon presiden, calon wakil presidennya Kiai Hasyim Muzadi, juga dari Nahdlatul Ulama. Begitu juga dengan Pak Jokowi di 2 periode ini. Bu Mega mendukung Pak Yusuf Kalla dan Kiai Haji Ma'ruf Amin, yang kedua-duanya adalah dari Nahdlatul Ulama. Saya kira tradisi hubungan antara kaum nasionalis Soekarnois seperti PDI Perjuangan dan Nahdlatul Ulama itu adalah satu tradisi kultural dan sekaligus tradisi kebangsaan yang dijaga oleh Ibu Megawati Soekarno Putri sendiri. Tetapi kita sadari betul bahwa dalam hal penentuan bakal calon wakil presiden, tentu Ibu Megawati akan mendengar masukan dari ketua umum partai politik yang akan bekerja sama untuk mendukung Pak Ganjar kelak secara definitif. Oke. Masih digodok ya, artinya pembahasan untuk nama-namanya. Ini kebetulan sudah bergabung saat ini Mas Burhan, baru join nih. Halo, selamat sore Mas Burhan. Selamat sore. Mas Burhan, ada Mbak Yeni, ada Pak Basarah juga. Mas Burhan, kemarin menarik sih, ada pertemuan Pak Ganjar dengan keluarga Gus Dur di malam harinya. Ini harinya bertepatan dengan deklarasi dukungan untuk Prabowo. Kalau Anda baca, ini by design nggak sih Mas Burhan? Di hari yang sama ada 2 momen penting ini? Wah, saya hanya bisa membaca yang lahir, tidak bisa membaca apa yang batin. Jadi saya tidak tahu apakah ini by design ataukah tidak. Tapi buat jelas saya, nggak by design itu. Saya harus intervensi. Nggak by design sama sekali. Karena ketika kami menerima informasi bahwa Mas Ganjar mau sowan ke Ibu, itu sudah dari jauh-jauh hari sebelumnya. Kita nggak ada informasi sama sekali bahwa akan ada deklarasi koalisi Pak Prabowo paginya. Sama-sama dengar dari media. Jadi sudah terlanjur disepakati acara-acara. Ya mungkin itu dari langit sudah diatur ya. Sudah diatur. Bahwa akan ada by design sudah dibantah sama Mbak Yeni. Tapi apa yang bisa dibaca ya Pak Burhan, kalau misalkan 2 momen ini terjadi di hari yang sama, apa yang bisa dibaca menurut Anda untuk peta nih, peta politik, dinamika politik saat ini Mas Burhan?
Kalau saya membacanya simple ya, Pilpres itu ditentukan oleh aspek figur, bukan aspek kendaraan politik. Makanya dalam ilmu politik itu ada istilah split ticket voting, ada straight ticket voting. Ada pilihan elit partai politik yang selaras dengan pilihan masanya, itu disebut dengan istilah straight ticket voting. Nah, tetapi dalam konteks Pilpres seringkali pilihan elit itu tidak serta-merta diikuti oleh basis masanya. Itu yang disebut dengan istilah split. Jadi kalau misalnya Pak Prabowo sudah mengantongi dukungan 5 partai, 4 partai diantaranya adalah partai parlemen, itu tidak serta-merta Pak Prabowo akan menang mudah. Karena basis massa Golkar, kemudian PAN, termasuk juga PKB, bahkan Gerindra sekalipun, itu tidak serta-merta memilih elit partai, capres maupun capres yang disepakati oleh elit partainya. Begitu juga berlaku buat Mas Ganjar maupun Mas Anies. Jadi kemampuan untuk mengkonsolidasi basis masanya, sekaligus kemampuan untuk tanda kutip mencuri dukungan dari basis partai lain yang mengusung capres yang lain, itu yang akan menjadi kartu as dalam memenangkan Pilpres 2024. Dan kehadiran Mas Ganjar ke Ibu Sinta yang ditemani oleh Mbak Yeni Wahid, itu satu, kalau boleh disebut sebagai strategi politik yang canggih, ya, mendekati basis massa NU yang terbesar bukan hanya di Indonesia tapi juga dunia. Kurang lebih 50% orang Indonesia itu dekat dengan NU, ya. Saat yang sama Ibu Sinta dan Mbak Yeni adalah salah satu representasi simbolik yang sangat krusial bagi warga NU. Jadi Mas Ganjar meskipun hanya didukung oleh 2 partai parlemen, PD Perjuangan dan P3, kalau misalnya mampu mendapatkan dukungan dari basis massa NU yang beririsan dengan partai-partai lain, itu akan sangat menentukan bagi proses pemenangan 2024 mendatang. Wow. Jadi saya melihatnya itu. Jadi bukan hanya representasi partai politik yang didekati oleh Mas Ganjar atau PD Perjuangan, tapi juga representasi organisasi-organisasi krusial yang mungkin tidak merupakan representasi politik formal, tapi representasi umat Islam yang besar. Baik, tapi Mbak Yeni, apakah Anda juga merasa nggak sih kalau misalkan sosok dari Anda sendiri, Mbak Yeni ikut ini menentukan seperti tadi yang disampaikan Mas Burhan, menentukan untuk peta politik di Pilpres ini karena ada basis masanya, tapi tahan dulu ya Mbak Yeni, nanti dijawabnya usai jeda. Pak Basarah juga, Mas Burhan, jangan kemana-mana, tetap bersama kami dalam program Kompas Petang. Kembali di Dialog Kompas Petang masih bersama kami Mbak Yeni Wahid, Pak Basarah, dan juga Mas Burhan. Mbak Yeni, jadi tadi sebelum jeda ditanya, apakah Anda merasa Mbak Yeni kalau saat ini Anda banyak dicari, menjadi faktor penentu juga tokoh yang representasikanlah warga NU, Jawa Timur. Merasa nggak sih Mbak Yeni? Mas Ibrahim jangan bikin saya GR dong. Tadi Mas Burhan yang bilang seperti itu. Saya langsung merasa GR banget gitu ya. Dianggap punya dukungan. Menurut saya bukan saya, tapi apa yang dilihat orang saya representasikan. Yaitu dalam hal ini adalah kekuatan politik NU maupun juga kelompok Gus Durian. Kelompok kader Gus Dur. Ya, maaf kalau Gus Durian itu bekerja di ranah sosial. Ya, sosial kebangsaan. Sementara kader-kader Gus Dur memang di ranah politik. Nah, yang saya representasikan itulah mungkin yang dicari pada saat ini dan dibutuhkan untuk melengkapi semua capres yang sebetulnya kalau kita lihat dari berbagai macam visi dan misinya sebetulnya semuanya berbasis nasionalis. Nah, mungkin perlu dianggap dilengkapi dengan figur yang mewakili komunitas religius. Nah, kelompok religius terbesar di Indonesia memang masih adalah dari Nahdlatul Ulama, di mana Mbah Buyut saya yang mendirikan. Nah, mungkin di situ ya, di situ kemudian dianggap bahwa apa yang saya representasikan ini dianggap bisa memberikan kontribusi besar bagi keterpilihan capres ke depannya nanti. Oke, baik. Pak Basarah, nah kalau dari PDIP ya, kan sebenarnya ada 5 nama tuh bakal cawapres. Tapi sekarang tampaknya ada beberapa yang masih tersisa karena yang lain sudah berkoalisi. Ada Pak Sandi, Pak Andika Perkasa juga. Apakah Mbak Yeni saat ini masuk dalam godokan nggak di internal Pak Basarah? Info kabar-kabarnya dari PDIP, Pak Basarah.
Kalau rujukannya statement Mbak Puan di satu media online yang saya baca, Mbak Puan menyebut bahwa Mbak Yeni memang salah satu tokoh bangsa dari kalangan Nahdlatul Ulama yang sangat potensial. Dan beliau mengatakan saya welcome dengan Mbak Yeni karena saya juga dekat dengan beliau. Nah, maka kalau dari rujukan itu, kalau saya rujuk pada pernyataan Ibu Megawati di tanggal 30 April saat menerima P3, menyatakan dukungan kepada Pak Ganjar, Ibu Mega kan mengatakan beliau punya 10 nama, di luar nama-nama yang tidak disebutkan oleh media. Nah, bisa saja di antara 10 nama itu ada nama Mbak Yeni Wahid. Apalagi tadi sudah saya katakan, pasca pertemuan dengan Mas GP, Mbak Puan memberikan statement yang sangat positif kepada beliau. Saya kira itu, Mas Ibrahim. Oke, menarik sebetulnya untuk ditunggu soal apakah sejauh mana dibahasnya. Tapi saya ingin ke Mas Burhan. Mas Burhan, ini kehadiran Mbak Yeni dalam beberapa hari terakhir, Bu Khofifah juga, Bu Susi juga. Ini soal ada keterpilihan sosok perempuan di pemilu saat ini. Bagaimana Anda melihat kansnya? Karena kan sejauh ini masih didominasi oleh pria. Sosok pemimpin dari perempuan nih, Mas Burhan. Ya kalau kita lihat data ya, terutama sejak reformasi, sebenarnya perempuan belum menjadi determinan factor ya bagi proses pemilihan secara elektoral. Padahal kita tahu pemilih perempuan itu 50%. 50% dari pemilih di Indonesia itu perempuan. Tetapi kalau kita lihat data survei per tahun 99 sampai sekarang, kebetulan kita punya data 5.000-an kali melakukan survei, itu jarang sekali perempuan yang memilih perempuan. Nah ini salah satu PR ya buat kita, terutama buat aktivis perempuan, karena bagaimanapun representasi politik perempuan terlalu rendah di Indonesia. Jadi dari data faktual semakin rendah tingkat atau jenjang legislatif, itu representasi perempuan semakin mengecil. Jadi representasi perempuan sekitar 20% di tingkat nasional, DPR RI, itu kalau kita tarik ke bawah semakin sedikit. Dan kalau kita bandingkan misalnya dengan representasi perempuan di tingkat eksekutif, semakin kecil lagi. Padahal pemilih perempuan 50%. Tapi kalau ada sosok seperti Mbak Yeni, Bu Khofifah, Bu Susi misalkan, itu bakal menarik pemilih perempuan untuk memilih pemimpin perempuan atau seperti apa, Mas Burhan? Nah itu kan penjelasan dari sisi supply side ya Mas Ibrahim ya. Kalau misalnya supply side calon pemimpin nasional kita makin banyak yang berasal dari perempuan, itu diharapkan pemilih perempuan mulai melirik perempuan kan begitu. Tetapi lagi-lagi itu ekspektasi yang belum terkonfirmasi. Tetapi bukan berarti tidak layak untuk kita coba, ya. Misalnya bukan hanya Mbak Yeni, kita punya misalnya Mbak Puan ya. Data misalnya masih menunjukkan ketika Mbak Puan muncul sebagai bakal calon pemimpin nasional, itu banyak penolakan, bukan hanya dari laki-laki, dari perempuan. Padahal kita juga punya Ibu Sri Mulyani, ya. Kita punya Ibu Retno. Jadi punya Ibu Khofifah, jadi ada banyak nama sebenarnya. Tapi lagi-lagi kalau supply side-nya kita coba, kita tampilkan, kita tawarkan kepada pemilih, saya yakin ke depan penerimaan pemimpin nasional perempuan itu makin membesar. Tapi harus dimulai memang, tidak bisa kita terus-menerus sistem politik yang sangat patriarkis ini kita langgengkan, kita harus dobrak. Dan pendobraknya harus dari partai. Karena partailah yang punya kemewahan untuk mencalonkan calon pemimpin nasional, kepala daerah, DPR RI, kemudian bupati, gubernur. Karena mereka yang punya kemewahan itu. Jadi pendekatan saat ini sudah mulai dilakukan oleh partai termasuk ke tokoh perempuan ya Mas Burhan ya. Betul. Baik. Mbak Yeni, jadi kapan akan ke Jawa Timur bareng Mas Ganjar? Pasca kemarin bertemu Mbak Yeni. Ya nanti nyocokin tanggal dulu. Nah, Mas Ganjar kapan mau ke makam Gus Dur? Saya pas selonya kapan, pas jamnya kapan, tanggalnya kapan, kita cocokkan. Ya tinggal berangkat. Sih gampang. Ini kan kalau soal Pilpres nih pendaftaran 19 Oktober nih Mbak Yeni, masih belum jelas kapannya? Atau ada ancer-ancer nih di bulan apa Mbak Yeni? Saya rasa semuanya masih menunggu bulan Oktober ya. Sampai bisa membuat keputusan yang lebih definitif.
Saya rasa semua partai juga sedang melakukan komunikasi-komunikasi, sedang melakukan perbandingan-perbandingan, lalu penyerapan aspirasi dan lain sebagainya. Jadi ini masih sampai bulan Oktober memang masih akan banyak zigzag politik yang akan terjadi ya, dan kemudian akan masih ada perbincangan terutama tentang koalisi. Apakah koalisinya bisa tercapai atau tidak ya, kalau di koalisi perubahan misalnya, kemudian juga siapa yang akan menjadi bakal calon wakil presiden itu juga sangat menentukan. Kami juga menunggu siapa yang akan diajukan dari semua capres ini. Nah dari situ baru kita akan melihat, akan membuat assessment siapa yang layak untuk mendapatkan dukungan kami. Baik, terima kasih Mbak Yeni, Pak Basarah, Mas Burhan telah meluangkan waktu dalam program Kompas Petang sore hari ini. Kita akan tunggu dinamika politik yang akan terjadi selanjutnya. Sehat selalu.